Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Bapa Peliharaku. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Pengalaman indah ketika Allah memelihara kehidupan Yakub dan keluarga besarnya pada saat terjadi kelaparan seharusnya menumbuhkan keyakinan di dalam diri bangsa Israel bahwa Allah pun akan memelihara kehidupan mereka. Pada saat mereka mengadakan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka juga tetap tidak mau belajar untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Perhatikan perkataan pertama yang diucapkan bangsa Israel ketika mereka tiba di padang gurun Sin. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga. Ini bukan perkataan yang biasa-biasa saja. Ini perkataan yang sangat tajam menentang Allah. Mereka lebih senang mati dengan menghadapi kenikmatan dunia daripada mati di dalam ketaatan kepada Allah. Seandainya perkataan ini ditujukan kepada kita, bisa jadi kita akan bingung dan ketakutan. Bayangkan saja orang sebanyak itu merasa lapar dan belum ada persediaan makanan. Dalam kondisi seperti itu biasanya emosi orang mudah tersulut dan tindakan massa sulit untuk dikendalikan. Tetapi Allah tahu bagaimana menjawab perkataan yang ditujukan kepada Musa dan Harun itu. Bangsa Israel menuntut Musa dan Harun bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tetapi Allah lah yang kemudian menjawab kebutuhan mereka. Bangsa Israel menuntut Musa dan Harun memelihara kehidupan mereka, tapi Allah lah yang memelihara kehidupan mereka semuanya dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Di padang gurun yang tandus dan kering, Allah memberikan roti kepada bangsa Israel. Di tengah sulitnya mendapatkan makanan, Allah mengirimkan mana untuk mereka dan mereka pun tidak mati kelaparan. Seberapapun besar jumlah mereka dan kebutuhan mereka, Allah tetap mau dan mampu memelihara kehidupan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keadaan perekonomian saat ini memang sangat menggelisahkan. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin berkurang karena situasi, karena pandemi. Hal tersebut bisa membuat kita menjadi takut, khawatir, dan bimbang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan tidak pernah berubah. Bapa yang sudah memelihara bangsa Israel dengan mengirimkan mana, mampu memelihara kehidupan setiap kita. Seberapapun besarnya kebutuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Bapa kita tidak pernah kewalahan untuk memenuhi semua keperluan dalam hidup kita. Sebab kantong berkat Tuhan itu lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi tidak perlu lagi kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kita tidak bersandar pada keadaan, pada situasi, tapi kita bersandar kepada Bapa kita yang sangat baik, Bapa yang menjadi pemelihara dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel dipelihara, maka demikian juga setiap kita anak-anaknya. Pasti Bapa di sorga akan memelihara kehidupan kita. Dia akan mencukupkan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Bahkan Dia telah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Tinggal bagianlah kita yang kemudian tetap percaya, tetap kerjakan bagian kita, bekerja dan berusaha, maka kita akan tetap melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, bahkan di tengah kesukaran yang mungkin sementara kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan karyamu dalam kehidupan kami.
Sebab sampai malam hari ini kami terus mengecap dan melihat akan pemeliharaan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami, dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan, bukan pada situasi ataupun keadaan. Sehingga dalam hidup kami akan terus melihat pemeliharaan yang Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami dapat tidur dan beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, dan dengan baik, karena kami tahu Tuhanlah Bapa kami yang memelihara dan menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tempat dan waktu manapun, Allah Bapa kita sanggup mencurahkan berkat-Nya untuk memelihara kita, umat-Nya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.